bahagia dan sehat berawal dari pikiran. Ini judulnya panitia pilih ini sangat tepat dan sangat benar ya, sangat pas. Kenapa? Karena yang di awal itu adalah bahagia, kemudian baru sehat. Jadi memang sangat erat hubungannya antara kebahagiaan dan kesehatan. Bahagia secara mental dan emosi dan sehat secara fisik. Oke teman-teman, apakah benar sih bahwa bahagia dan sehat itu berawal dari pikiran? Sekarang coba ya teman-teman lihat ini, di depan Anda ada gambar jeruk. Jeruk nipis atau apalah ini ya. Sekarang saya minta Anda coba tutup mata Anda sebentar. Kemudian Anda coba pura-puranya bayangkan di depan Anda ada buah jeruk. Selanjutnya adalah Anda bayangkan, Anda ambil buah jeruk ini, pegang dengan tangan kanan Anda. Kemudian belahan buah jeruk ini, Anda dekatkan ke hidung Anda dan Anda coba mulai cium. Nah, gimana rasanya? Kecut-kecut ya. Coba dekatkan ke hidung Anda tarik napas panjang dan cium baunya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, Anda bayangkan, Anda angkat tangan yang memegang buah jeruk ini tinggi-tinggi, kemudian Anda tengadahkan kepala Anda, jadi kepala menghadap ke atas, buka mulut Anda. Selanjutnya, Anda coba bayangkan, rasakan pura-puranya ya. Anda peras jeruk nipis ini, dan biarkan airnya masuk ke dalam mulut Anda. Rasakan. Oke. Nah, kalau seperti ini, yang saya ingin tanyakan setelah Anda melakukan ini, Anda bisa buka mata ya. Kalau seperti ini, coba apa yang terjadi dengan diri Anda? Waktu Anda membayangkan jeruknya, Anda cium baunya, itu kan kelenjar air liur kita mulai aktif nih. Kemudian waktu dibayangkan, dirasakan, diperes air jeruknya ini masuk ke dalam mulutnya kita, apa yang terjadi? Iya, itu air liur kita keluarnya jauh lebih banyak. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, kok bisa ya barangnya nggak ada, cuma pakai pikiran, dibayang-bayangkan saja, tetapi reaksi fisiknya ini persis sama apabila kita minum jeruk atau merasakan mencicipi air jeruk nipis ini. Kelenjar air liurnya kita keluar. Nah, inilah bukti bahwa pikiran ini benar-benar sangat kuat mempengaruhi tubuh fisik kita. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya? Oke, sesuai dengan judulnya adalah bahagia dan sehat berawal dari pikiran. Maka ini ada 3 hal yang mau kita bahas ini ya. Bahagia, kemudian sehat, kemudian pikiran. Untuk bisa membahas hal yang sangat menarik ini, tentu saja dibutuhkan sebuah kesepakatan dulu ya. Jadi kita perlu mendefinisikan supaya tidak lari-lari nanti pembahasannya. Jadi definisi bahagia ini apa? Bahagia adalah merasakan atau menunjukkan perasaan senang atau puas. Saya ulangi, bahagia adalah merasakan atau menunjukkan perasaan senang atau puas. Dan kebahagiaan adalah kondisi, bukan sifat. Dengan kata lain, kebahagiaan ini bukan fitur permanen atau sifat kepribadian yang bertahan lama, yang bisa seterusnya. Kebahagiaan adalah kondisi yang lebih singkat dan dapat berubah. Nah, sekarang apa faktor penentu kebahagiaan? Wah, ini menarik ini. Karena ini sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan orang. Apa sih yang menjadi faktor penentu kebahagiaan? Ada yang bilang, kayaknya uang ya Pak ya? Oh bukan. Kayaknya butuh pendidikan formal yang tinggi untuk bisa bahagia. Ada lagi yang bilang, oh enggak, pekerjaan yang bagus bisa buat orang bahagia. Oh, materi yang berlimpah bisa buat orang bahagia. Ada yang lagi bilang, oh yang menentukan kebahagiaan itu adalah IQ, intelijensi seseorang. Jadi semakin tinggi IQ-nya, semakin bahagialah dia. Semakin banyak uangnya, semakin bahagialah dia.
Apakah benar seperti ini? Kita bisa menemukan di lingkungan kita, teman-teman ya. Kalau kita cukup awas, cukup terbuka untuk mengamati situasi dan kondisi, ada orang yang uangnya itu banyak sekali, tapi tidak bahagia. Ingat kembali definisi di depannya, bahwa bahagia itu adalah merasakan atau menunjukkan perasaan senang atau puas. Banyak orang yang uangnya banyak, tapi dia nggak bahagia. Ada juga orang yang uangnya banyak, dia bahagia. Ada orang yang uangnya sedikit, tidak bahagia. Ada orang yang uangnya sedikit, dia bahagia sekali. Jadi, apa sih yang membuat orang bahagia? Pendidikan. Ada yang sekolahnya tinggi, bahagia. Sekolah tinggi, tidak bahagia, juga banyak. Ada yang sekolahnya tidak tinggi, tidak bahagia. Sekolah tidak tinggi, dia bahagia. Jadi, apa sekarang? Materi juga begitu. IQ, ada orang yang IQ-nya sangat tinggi, dia sangat cerdas, sangat bahagia. Sebaliknya ada juga yang IQ-nya sangat tinggi, tapi tidak pernah bisa bahagia. Orang yang IQ-nya rendah, yang biasa-biasa, ada juga yang bahagia, ada juga yang tidak. Jadi apa sih sebenarnya nih? Mengapa sih orang sulit bahagia? Saya jelaskan dulu mengenai pandangan salah tentang bahagia, teman-teman ya. Jadi, orang seringkali berpikir bahwa bahagia ini adalah sesuatu atau seperti materi atau benda, hal yang bisa dimintakan kepada figur otoritas tertentu. Jadi ada orang yang berkata, saya mau bahagia. Jadi bagaimana? Oke, kalau mau bahagia, bahagia ini kita mintakan. Saya bilang nggak bisa. Bahagia bukan sesuatu yang bisa kita minta. Ada yang bilang, oh bahagia ini ditentukan oleh lingkungan. Ya, mana saya bisa bahagia, lingkungan saya tidak mendukung saya tidak merasa tidak nyaman dengan lingkungan saya. Ini juga pandangan salah. Bahagia tidak ditentukan oleh lingkungan. Bahagia ditentukan oleh jumlah materi yang dimiliki. Ini juga salah, sudah dijelaskan tadi. Bahagia ditentukan oleh perilaku atau tindakan orang lain. Ini juga tidak benar. Orang mau bersikap baik, orang mau bersikap tidak baik, ini semuanya tidak ada urusannya sama kita. Jadi kalau kita meletakkan faktor untuk bahagia itu ada di luar diri kita, maka masalah pasti muncul. Karena kita tidak bisa mengendalikan faktor ini. Dia ada di luar diri kita. Orang sulit bahagia karena mereka menetapkan syarat yang sulit dipenuhi agar bisa bahagia. Maksudnya apa? Coba Anda selesaikan kalimat ini. Saya bahagia bila ... Nah, ini adalah sebuah syarat yang sering kali orang tidak pahami. Syarat ini ada di dalam dirinya dia. Syarat ini entah dia pelajari dari mana, mungkin pada saat dia masih kecil, atau mungkin dari bacaan, atau mungkin dari lingkungan, atau mungkin dari figur otoritas, atau bisa juga dari teman-teman di kantor, dari manapun. Tapi seringkali syarat ini tidak secara sadar diadopsi, diambil, dan diyakini. Sehingga orang menjadi sulit bahagia. Satu contoh ya, saya pernah jumpa ini orang atau teman, kelihatannya susah aja hidupnya dia. Saya bilang, kamu ini semuanya sudah punya, materi sudah punya, kedudukan, posisi, nama besar, apalah, apalagi yang kurang. Kok kelihatannya kamu ini kok nggak bahagia? Dia bilang, aduh Pak, bagaimana saya bisa bahagia? Loh kenapa kok nggak bisa bahagia? Anak saya ini loh, yang paling kecil ini loh, anak bungsu ini loh. Yang perempuan ini Pak, sudah umur 30, tapi belum juga menikah. Saya bilang, terus? Ya saya akan bahagia Pak kalau dia ini sudah menikah. Jadi saya menuntaskan, membesarkan anak-anak saya sampai menikahkan dia. Oh jadi kamu bahagia apabila anakmu yang paling bungsu ini menikah? Iya. Loh anak-anak yang lain bagaimana? Anaknya kan 4 ini. Yang 3 sudah menikah Pak. Dan saya bahagia. Terus ya ini kurang 1 ini. Kalau 1 ini menikah saya pasti bahagia. Bahagianya tuh lengkap, utuh. Oke. Setahun 2 tahun kemudian terjadilah yang dia inginkan, anaknya menikah dan dia kelihatan bahagia sekali. Saya datang di pesta pernikahan anaknya dan saya bilang, wah selamat ya, anaknya sudah menikah. Oh iya Pak, benar kan? Bapak bisa lihat saya happy banget kan? Iya, saya bilang kelihatan deh. Saya bilang selamat, selamat. Oke. Nah, setahun kemudian saya jumpa dia lagi. Saya bilang, ada apa ini kok mukanya kelihatannya kusut, tidak bahagia.
Aduh Pak, anak saya ini Pak, sudah nikah setahun tapi belum juga hamil. Loh, terus kenapa? Ya saya kan berharap bisa dapat cucu dari anak ini. Ya terus? Ya kalau saya dapat cucu kan nanti saya bisa lebih bahagia Pak. Saya bahagia bila saya bisa dapat cucu dari anak yang ini. Jadi teman-teman, ini syarat yang terus tidak akan bisa dia penuhi. Nanti kalau sudah punya cucu laki, dia bilang nggak bahagia karena belum punya cucu perempuan. Nanti kalau sudah punya cucu perempuan, dia bilang apa? Kok cuma dua? Mestinya kan seperti kaki meja nih. Meja ini kakinya 4. Sangat kuat. Saya bilang ini semua belief gak bener ini. Saya sindir dia. Lah kamu mejanya meja apa kakinya 4? Kalau meja yang zaman dulu tuh kakinya cuma 1 gimana? Dia cuma ketawa. Jadi syarat-syarat untuk bahagia ini seringkali tidak kita sadari ya. Jadi ada lagi anak muda ketemu saya merasa tidak bahagia Pak. Sekolahnya tinggi nih. Kenapa? Karena saya belum menyelesaikan S3. Loh, saya bilang, memangnya kenapa? Ya, saya harus selesaikan S3 dulu, Pak, baru saya bisa bahagia. Oh, jadi selama kalau kamu belum menyelesaikan S3, kamu nggak bahagia? Enggak. Kira-kira butuh waktu berapa lama menyelesaikan S3? Butuh waktu 4 tahun lagi ya. Saya bilang, nikmati aja penderitaan ini selama 4 tahun ya. Jadi, syarat ini yang harus kita pahami. Nah, saya bahagia bila apa? Ini kalau kita tidak secara sadar menetapkan syarat ini, maka di bawah sadar kita, syarat ini akan menjadi penentu kita bahagia atau tidak. Bagaimana kalau saya tawarkan pada Anda sebuah syarat begini? Saya bahagia bila saya memutuskan untuk bahagia. Enak kan? Jadi tidak ada urusan sama orang lain, tidak ada urusan sama situasi, kondisi di luar diri kita. Saya bahagia bila saya memutuskan untuk bahagia. Dan ini kembali lagi pada diri kita. Bergantung pada kualitas berpikir kita. Nah, happiness is a choice. Happiness is a work in progress. Apa maksudnya? Kebahagiaan ini adalah sebuah pilihan, teman-teman. Dalam situasi apapun, saya ulangi ya, dalam situasi apapun, kita bisa memutuskan untuk bahagia atau tidak bahagia. Kalau kita bisa memutuskan, saran saya, dan kita bisa, karena ini putusan di tangan kita sendiri, kita memilih untuk bahagia. So, happiness is a choice. Happiness is a work in progress. Maksudnya apa? Kebahagiaan ini adalah sebuah kerja yang terus berlanjut. Artinya ini perlu diupayakan secara sadar. Jadi tidak bisa nih tiba-tiba tuh kita dapat kebahagiaan. Tidak bisa. Kebahagiaan adalah sebuah upaya sadar yang kita lakukan dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Oke, itu mengenai bahagia. Sekarang saya bahas mengenai sehat. Apa definisi sehat? Banyak orang bilang, ya kalau sehat ini Pak, pokoknya saya ini nggak sakit, kemudian saya ini bisa beraktivitas dengan baik, tubuh saya bisa bekerja seperti yang seharusnya, saya merasa nyaman. Apakah ini sehat? Ya ini definisi sehat orang pada umumnya. Saya mengacu definisi sehat yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization. WHO menyatakan begini, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera utuh pada aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Saya ulangi ya. Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, utuh, pada aspek. Nah, ini aspeknya nggak cuma fisik. Fisiknya bagus, kondisi mental atau pikirannya juga bagus, mental juga termasuk emosi ya, dan sosial. Artinya orang yang fisiknya sehat, tapi mental, emosional, dan sosial tidak sehat, ini berarti tidak baik, tidak sehat menurut WHO. Maka untuk bisa dikatakan sehat seutuhnya harus fisiknya sehat, mental emosinya sehat, dan juga sosial. Sosial artinya bagaimana kita dengan lingkungan. Maka ada 3 komponen ini yang harus dipenuhi. Yang menariknya teman-teman, dari sebuah data penelitian, dikatakan bahwa 75-90% orang kalau ke dokter itu karena disebabkan oleh masalah stres.
Jadi dikatakan it has been estimated that 75 to 90% of all visits to primary care physicians are for stress-related problems. 75 sampai 90%, ini luar biasa. Dan ini saya kutip dari American Academy of Family Physician Survey yang dilakukan tahun 1988 dan research yang dilakukan oleh Perkins tahun 1984 seperti yang dikutip dalam Harvard Business Review. Teman-teman, sekarang ini zamannya pandemi COVID, ini stresnya orang luar biasa tinggi. Banyak orang yang gara-gara stres akhirnya muncullah banyak sakit-sakit yang disebut dengan sakit psikosomatis. Sakit psikosomatis adalah sakit yang disebabkan oleh pikiran atau emosi. Itu satu. Satu lagi, sakit psikosomatis adalah kondisi fisik yang memang sebelumnya sudah kurang baik, dibuat menjadi lebih parah gara-gara kondisi pikiran dan emosi yang tidak mendukung, ya. Jadi hati-hati banget ini. 75 sampai 90% ini karena stres. Dan banyak sekali orang stres sekarang. Stres karena masalah ekonomi, stres karena masalah kesehatan. Ada teman saya kemarin WA saya bilang, "Pak Adi, saya mau minta tolong." Saya bilang, "Apa?" "Saya lagi stres, saya nggak bisa tidur, Pak. Jadi saya lagi pusing sekarang ini, badan saya sakit semua." Saya bilang, "Anda stres karena apa? Kerjaan Anda bagus." "Saya stres mikirin COVID, Pak, mikirin kesehatan keluarga saya." Saya bilang, "Terus?" "Ya, saya khawatir kalau mereka kena." Saya bilang, "Loh, tingkat kesembuhan kena COVID ini ya 97% loh," saya bilang. "Terus, selama Anda sudah menjalankan prosedur untuk menjaga kesehatan, buat apa Anda takut?" "Tapi nggak tahu, Pak, kenapa pikiran saya terus mikirin masalah ini." Saya bilang, "Ya, solusinya mudah, Anda berhenti berpikir masalah ini," saya bilang. Dan akibatnya ya itu tadi teman-teman, dia susah tidur, asam lambungnya naik tinggi ya, dia merasa aja menderitanya minta ampun. Ini semua karena stres. Dan bagaimana stres ini atau pikiran atau emosi bisa mempengaruhi tubuh kita? Ini ada sebuah buku menarik, buku penting, teman-teman bisa baca, buku yang ditulis oleh Candace Pert PhD, judulnya Molecules of Emotions. Jadi Candace Pert ini mengatakan bahwa pada saat kita mengalami emosi tertentu, maka senyawa kimiawi yang dihasilkan di otak yang disebut dengan peptida atau peptide, ini akan jalan ke seluruh tubuh kita, juga ke otak kita tentunya ya, dan ini mereka akan membawa pesan. Jadi peptida atau peptide senyawa kimiawi ini fungsinya seperti flash disk. Jadi kalau kita lagi gembira, maka isi flash disk-nya adalah gembira. Nanti ini akan jalan ke seluruh tubuh kita dan sel-sel tubuh kita akan mendapat informasi bahwa kita lagi bahagia. Maka sel kita akan bahagia. Kalau kita lagi sedih, lagi banyak pikiran, lagi stres, maka isi dari neuropeptida ini adalah berita yang negatif. Jadi pada saat dia jalan-jalan dan dia sampai ke sel-sel tubuh kita, maka yang terjadi adalah sel tubuh kita mendapatkan pesan bahwa, ini orangnya lagi susah, lagi sedih, emosi lagi gak bagus. Maka sel kita terpengaruh. Jadi sebenarnya kita tidak pernah mendapatkan penyakit sebenarnya. Ya. Jadi kita sebenarnya mengembangkan penyakit atau kita mengembangkan kondisi sehat. Semua dari diri kita. Ini ada emosi-emosi yang sangat buruk untuk kesehatan, itu emosi destruktif, yaitu takut. Takut ini tidak baik sekali ya. Kemudian marah. Di dalam takut ini ada perasaan khawatir, cemas, ya seperti ini. Satu paket lah pokoknya. Takut, khawatir, cemas, gelisah, itu satu paket. Marah. Di dalam marah ada perasaan benci, dendam, terluka, sakit hati, perasaan frustrasi, perasaan tidak puas, tidak bisa terima, dan seterusnya. Takut sama marah, teman-teman, ini masih lebih baik marah daripada takut.
Karena kenapa? Kalau marah ini kita bisa mengekspresikan keluar dari diri kita. Orang marah-marah itu kan bisa teriak-teriak, pukul-pukul, bisa mengatakan sesuatu ya. Intinya adalah emosinya bisa diekspresikan. Kalau takut tidak bisa keluar. Takut ini diekspresikan ke dalam dan ini bahaya sekali. Tapi nanti jangan begini, oh karena Pak Adi bilang marah sama takut lebih bagus marah, maka setelah ini saya akan terus marah-marah. Ini nggak boleh. Saya aja membandingkan bahwa kalau marah ini bisa keluar, kalau keluar kan kita setelah ini lega. Ya. Tapi kalau takut, takut ini kan ekspresinya ke dalam. Jadi dia menghantam ke arah dalam. Kemudian emosi destruktif yang tidak baik juga adalah rasa bersalah. Kenapa? Karena rasa bersalah ini akan membuat seseorang, dalam tanda kutip ya, layak untuk dihukum. Jadi orang yang punya perasaan bersalah biasanya bawah sadarnya akan menghukum orang ini dalam bentuk sabotase dirinya dia, dalam bentuk kesehatan yang kurang baik. Ada banyak masalah nanti muncul. Jadi rasa bersalah ini tidak baik ya. Kemudian ada juga rasa malu, ini juga sangat tidak baik. Rasa malu ini sangat menguras energi kita. Dan biasanya orang tidak mengungkap ini, dia ada di dalam. Satu lagi emosi yang juga sangat buruk untuk kesehatan kita adalah kesedihan yang mendalam. Jadi kalau ada orang yang sedihnya terus berkepanjangan, ini tidak lama lagi biasanya badannya akan kena ini. Nah, jadi bagaimana supaya kita sehat? Sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan engkau peroleh. Jadi, kita perlu memperhatikan apa benih-benih pikiran yang kita tanamkan di pikiran kita dan di hati kita. Jadi kita perlu secara sadar memilih benih-benihnya. Tidak bisa asal pilih, tidak bisa asal ambil. Kita harus secara sadar memilih, oh saya mau menanam benih yang ini, saya mau menanam benih yang itu. Dan sekali lagi, apapun yang kita tanam di dalam pikiran kita, apapun benihnya, maka benih ini pasti tumbuh. Pasti. Nah, bagaimana kita menanam bibit pikiran positif? Mudah. Nomor satu, tentu saja kita berhenti memberi input negatif ke pikiran. Jadi teman-teman, coba perhatikan selama ini Anda kalau baca berita, berita apa? Apakah berita positif atau berita negatif? Ini juga yang selalu saya sarankan kepada klien-klien saya atau teman-teman saya yang konsultasi ke saya terkait dengan kondisi sekarang ini. Saya bilang Anda harus berhenti total membaca berita negatif apapun, apalagi yang terkait dengan si Rona atau COVID. Setelah berhenti, maka mulailah konsisten memberi input positif. Baca berita-berita positif, berita-berita yang membuat kita tenang, bahagia, ya. Kemudian lakukan meditasi ketenangan. Saya menyebutnya juga dengan istilah relaksasi. Bisa ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan meditasi cinta kasih. Ini juga sangat bagus. Saat kita melakukan meditasi cinta kasih, ingat tadi katanya Candice Pert, bahwa saat kita merasakan emosi tertentu, maka otak kita menghasilkan senyawa kimiawi yang disebut dengan neuropeptida atau peptide. Waktu kita melakukan meditasi cinta kasih secara benar ya teman-teman ya, maka otak kita menghasilkan peptida yang berisi informasi positif. Dan energi cinta kasih ini akan melingkupi diri kita dan menyehatkan seluruh tubuh kita. Sel-sel tubuh itu disehatkan. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan ini, berpikir yang positif, berucap yang positif, bertindak yang positif. Jadi pikir, ucap, bertindak yang positif. Ini pasti mempengaruhi diri kita. Kemudian melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Nah, ini menarik. Kegiatan positif apa? Bisa saja misalnya olahraga, bisa saja misalnya ini membantu orang yang kurang mampu. Ada teman saya yang membuat cantelan, ya, mereka membuat makanan yang dibungkus dalam satu kantong plastik dan mereka cantolkan di depan pintu pagar rumahnya, sehingga siapa saja bisa ambil. Tapi diminta satu orang hanya boleh ngambil satu. Nah, kegiatan positif ini membuat
kita merasa bahagia karena kita bisa membantu. Atau juga misalkan bersepeda, kemudian nonton film-film positif. Misalkan Anda nonton Mr. Bean. Kalau Anda nonton Mr. Bean, saya garansi Anda pasti akan merasa sangat positif, merasa sangat happy. Oke? Bisa juga misalnya Anda ini berdoa, membaca kitab suci, atau apapun. Salah satu yang sangat positif juga adalah Anda mengikuti acara-acara seperti ini. Jadi ada banyak pembicara teman-teman saya yang rutin menyelenggarakan seminar atau talk show online secara live di Instagram mereka maupun di YouTube maupun di Zoom. Nah, teman-teman boleh ikut. Jadi saat ikut mendapat informasi yang positif, ini akan bisa berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang relaksasi untuk ketenangan pikiran dan kesehatan ini sesuatu yang kalau susah olahraga sekarang kan sasana atau gym ini ditutup nih. Jadi kita nggak bisa pergi ke tempat yang biasa kita pergi. Tempat senam juga ditutup karena lagi ada PSBB dan seterusnya. Maka teman-teman, opsinya adalah bisa rutin melakukan relaksasi untuk ketenangan pikiran dan kesehatan. Herbert Benson, saya kutip dari beliau, Herbert Benson Medical Doctor, beliau mengatakan bahwa apabila kita sering melakukan relaksasi yang dalam, deep relaxation, dilakukan secara rutin, ya, ini bisa menguatkan imun sistem kita, dan ini bisa melindungi diri kita. Jadi kita tahu untuk kondisi saat ini, satu-satunya cara untuk melindungi kita dari si Rona, selain kita melakukan physical social distancing, kita menggunakan masker, kita cuci tangan, ya sebisa mungkin kita menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian kalau memang tidak perlu ya kita nggak usah sering-sering ke tempat yang banyak orang berkumpul. Selain itu semua teman-teman, satu-satunya cara yang paling efektif untuk melindungi diri kita adalah dengan menjaga agar imun sistem kita bekerja pada level optimal. Tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu lemah, karena imun sistem kerjanya harus optimal. Kalau dia lemah, kita mudah sakit. Dia terlalu kuat, tidak bagus juga. Ya.